Kalau sekarang belajar aja yang serius ya anak-anakku sekalian, insya Allah. Jadi kalian kenapa mesti mondok? Karena mesti menjaga diri. Yang ketiga, kenapa mesti mondok di sini? Di sahabatku. Karena ini pondoknya pondok tahfiz ya Ustadz. Karena di sini kalian ngafal Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Kok jawaban perempuan lain ya? How are you today? Alhamdulillah I'm fine. Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kenapa mesti mondok? Enggak ada tulisannya, saya sendiri yang buat. Kenapa mesti mondok? Belajar kan bisa online. Belajar kan bisa dari internet. Ilmu kan nggak mesti di sahabatku. Betul kan? Betul katanya. Jawabannya kenapa mesti mondok itu, jawabannya adalah merdeka. Ya maksudnya jawabannya ada 5. Yang pertama, tolong dicatat, diingat baik-baik karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Kenapa mesti mondok? Jawabannya yang pertama supaya mandiri. Itu jawabannya. Kalau di rumah ngikat tali sepatu pun tinggal ngasih sepatu. Makan mulutnya dibuka. Bangun tidur 10 kali baru dibangunkan. Berangkat diantar, pulang dijemput. Tapi begitu mondok, bangun pagi, kom. Bangun pagi. Beritu sampai di tempat makan. Kalau di rumah dirayu, makan ya sayang. Kalau di pondok mau makan, nggak tahu ya di pondok sahabatku. Kalau pondok tempat saya dulu ngantri di dapur. Santrinya 1.800 orang. Ngantri, yang mau makan, yang nggak makan ya mati. Yang saya khawatirkan anak saya bukan nggak makan, insya Allah ada uang. Yang saya khawatirkan sebagai ayah, sebagai orang tua adalah anak nggak bisa mandiri. Ustadz Luqmanul Hakim, ayahanda beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, setelah meninggal dunia beliau bisa membahagiakan ibunda. Hari ini Ustadz Luqmanul Hakim memberi makan santri penghafal Quran 600.000 orang dari Sabang sampai Papua. Ustaz Salim Afillah, beliau menjadi orang yang mandiri. Kami baru saja pulang dari Merapi Merbabu, 50 desa binaan. Dari mulai hewan kurbannya 60 ekor nanti tahun 2026 insya Allah, amin.
50 desa binaan itu berapa orang Pak Ustadz? Ya hitung sendiri. Bayangkan itu. Beliau tidak hanya mandiri untuk dirinya, tapi juga bisa membantu orang lain. Habib Muhammad bin Anis dari Malang. Apa yang beliau lakukan? Pondok pesantren. Beliau khusus ustadznya anak-anak muda, pemain sepak bola, pemain basket, itu ngajinya dengan beliau. Jadi ada, kalau saya khusus orang-orang tua yang sudah diintip malaikat maut. Jadi kalau Habib Muhammad bin Anis anak muda. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mandiri. Sekarang ada orang yang hidupnya tidak mandiri. Mau kuliah, papa, mama. Mau nikah, papa, mama. Anak mau lahir, papa, mama. Anak mau nikah lagi, papa, mama. Mau sampai kapan? Tapi saya melihat dari raut wajah dan tatapan cahaya mata santri dan santriwati sahabatku, betul sahabatku, pesantren sahabatku. Saya ragu sahabatku, soalnya biasanya pesantren itu kan pesantren Al-Ikhlas, pesantren At-Taqwa, pesantren. Baru ini saya pergi pesantren sahabatku. Ternyata kalian bukan hanya sebagai anak, kalian bukan sebagai santri, kalian menjadi sahabat bagi ayah dan ibu kalian sendiri. Karena kalian anak-anak yang mandiri. Inilah anak-anak yang mandiri, yang insya Allah mandi sendiri. Betul? Disinilah kemandirian itu dipupuk, dijaga. Karena kalau tidak, di luar sana banyak anak-anak yang manja. Anak-anak generasi strawberry. Anak-anak yang mental kerupuk. Kelihatannya keras. Kena air, lemah, lesu, letoy, lunglai. Mau jadi apa? Tapi begitu dia belajar di sahabatku, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, setelah itu dia menjadi pemuda-pemudi mandiri. Dia akan terbang sejauh mata memandang dan kakinya akan menginjakkan bumi San Francisco, Amerika, insya Allah. Kenapa? Karena dia makan daging. Jadi adik-adik udah tahu kan kenapa Ustadz Salim bisa ke Amerika? Karena makan daging. Kenapa Ustadz Somad nggak bisa ke Amerika? Karena makan. Saya nggak mau dapat berita dari Mas Jody ada santri yang sore-sore nongkrong menung di bawah pohon kelapa. Jangan-jangan aku ini anak yatim. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Tadi jelas binnya. Siapa namanya? Haidar. Anak siapa? Bin Sigit. Jangan sampai ada anak yang aku. Jangan-jangan aku ini bin bayi tabung. Kamu adalah anak manusia. Ayah ibumu mengirimmu ke sahabatku supaya kamu menjadi anak yang mandiri. Insya Allah kalian semua menjadi anak yang mandiri, insya Allah. Kalian kan nggak tahu suara hati bapak kalian. Kalian kan nggak tahu bagaimana perasaan ayah kalian. Betul? Emangnya pernah kalian nanya ke ayah kalian, ayah, bagaimana suara hatimu? Pernah kalian nanya, ayah, gimana perasaanmu? Sekarang saya mewakili suara ayah-ayah. Suara papa-papa kalian. Saya sebagai ayah, sebagai papa ingin anak saya mandiri. Enggak mau anak saya minta-minta, enggak mau anak saya cemen, enggak mau anak saya nangis. Saya mau punya anak yang tegar. Dia akan terbang sejauh mata memandang.
Tapi nanti dia akan pulang membangun Indonesia Emas 2045 insyaallah. Faham? Jelas? Alhamdulillah. Saya kalau ngajar itu saya jelaskan 3 kali. Saya kalau ngajar di kelas saya jelaskan. Sudah paham? Enggak paham Ustadz? Saya ulang 2 kali. Paham? Enggak Ustadz? Saya ulang 3 kali. Paham? Enggak. Saya kasih pilihan. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Soalnya kalau saya teruskan juga 2 kemungkinan. Kalau enggak saya gila, dia gila. Yang pertama, kenapa mondok? Karena ingin mandiri. Berikutnya yang kedua, kenapa mesti mondok? Di luar sana nggak aman anakku. Ada yang ganggu kalian namanya narkoboy. Karena dia ganggu boy. Di luar sana ada namanya sabu-sabu. Di luar sana ada namanya buah kecubung. Kalau dimakan tiang beton pun bergoyang. Di luar sana ada namanya ganja. Di luar sana ada namanya pil anjing gila. Di luar sana ada namanya LGBT. Di luar sana ada namanya free sex bebas. Di luar sana ada namanya TikTok. Di luar sana ada namanya macam-macam godaan. Dan kalian di dalam sahabatku ini dijaga oleh para asatiz. Ini ustadz, santri, masya Allah pakaiannya pakaian ustadz. Kalian di sini dijaga dengan tembok, dijaga dengan Al-Quran. Insya Allah 6 tahun di pondok ini kalian selamat dunia akhirat insya Allah. Ibarat pohon, itu pohon yang udah besar bisa ditanam. Tapi pohon yang masih kecil mesti di dalam pot, mesti disimpan di dalam pot. Nih contoh pohon, dia mesti di dalam pot. Ini kalau langsung ditanam di tanah mati dia. Dia mesti dalam pot dulu. Kalian di dalam pot, nama potnya pot sahabatku. Nanti setelah akarnya kuat, setelah batangnya kokoh, setelah cabangnya hebat, barulah kalian akan dibawa keluar seperti pohon-pohon yang ada di depan. Kira-kira tahan dalam pot ini 6 tahun ya? Tahan ya? Dari bunyinya sepertinya insya Allah tahan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Ada satu geng, syarat masuk geng ini, maaf beribu maaf, saya mengucapkannya malu, nggak layak. Saya sedang ngomong dengan anak saya ini, kalian sedang anak saya, nggak sanggup saya ngomong ini dengan anak saya. Tapi ini fakta yang ada di luar sana. Ada satu geng, syarat diterima di geng ini mesti melakukan perbuatan kaum sadum. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian semua anakku. Siapa yang nggak ikut geng ini dikucilkan, diusir. Jangan kalian sangka zaman kalian saja yang hancur. Zaman saya dulu juga. Saya ini dari dulu baik. Ini baik, tapi teman-teman ini setan. Saya orangnya nggak pacaran. Di luar sana, di luar, di pondok baik. Pas ketemu sama kawan, Mat, kok nggak punya cewek? Saya bilang aku masih sekolah. Jangan-jangan kau homo.
Oh, kita dibilang homo marah kan? Saya nggak punya pacar. Terus ditanya, kok nggak punya cewek? Enggak. Jangan-jangan kok nggak ada selera sama cewek? Gitu. Kebetulan adiknya lewat, dia punya adik perempuan. Saya balas, kau kasih adik kau sama aku. Kalau nggak hamil, potong telingaku, saya bilang. Oh, saya balas, merah muka dia. Memangnya kau aja yang bilang bisa membuli saya? Jangan mau dibuli. Kalau orang bully kita, balas bully. Setuju? Jangan diam, ngelawan, takbir. Wah, ini mau jihad semua nih kelihatan. Jadi di luar sana godaannya luar biasa. Teman-teman ngerokok. Di sahabatku boleh ngerokok? Teman-teman di luar sana ngerokok. Saya orangnya nggak ngerokok. Terus dia bilang, kok nggak ngerokok man? Enggak. Bencong. Oh, bangkit semangat kita. Mana rokoknya? Mana? Tapi di pondok pergaulannya sehat, pergaulannya lomba berapa banyak hafalan. Saya tahu saya Quran itu cuma 30 juz. Habib Muhammad bin Alis bilang 35 juz. Masya Allah, ternyata murojaahnya murojaah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, kalau kalian ingin anak kalian terjaga dari narkoba, dari seks bebas, maka tidak ada solusi lain. Masukkan ke pesantren sahabatku sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saya nggak punya anak perempuan. Anak saya yang pertama laki-laki, nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki. Belum bisa buat grup bola, baru grup takraw 3 orang. Tapi saya punya keponakan perempuan, anak adik saya perempuan. Saya takut dia dibawa laki-laki yang tidak mahram. Saya takut terjadi apa-apa pada dirinya. Begitulah kekhawatiran kami sebagai ayah ini anak-anakku yang perempuan. Tapi di sini, di sahabatku, kalian dijaga, dipelihara. Jangankan dari laki-laki yang nakal, dari ustadz somad pun kalian dipelihara. Kalian dibuat jauh di sana. Rambut kalian tidak terlihat, kaki kalian tidak terlihat, disampul pakai kaos kaki. Ustadz tahu dari mana? Saya nebak aja. Di luar sana, kalau sudah hari, ini hari apa nih? Hari Ahad, itu laki-laki sudah datang bawa motor yang knalpotnya sudah dikhitan. Bunyi motor custom, bep 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 bep. Pas lewat depan rumah, bep. Gimana bunyi harimau? Oh. Gimana bunyi kambing? Mbe. Gimana bunyi buaya? Hai sayang. Kalau dia mengatakan kamu cantik, dia bukan bapakmu, dia bukan pamanmu, dia bukan kakekmu, dia bukan kakakmu. Dia adalah buaya darat. Di sini, di sahabatku ini kalian terjaga. Seorang anak perempuan dibawa jalan sama laki-laki ke kos-kosan. Kenalannya melalui chat. Gara-gara ketemu di Facebook. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu wajahnya beda. Anak perempuan diancam. Kalau kamu macam-macam, gambar dan video kamu akan disebarkan. Akhirnya si anak maaf beribu maaf. Tidak lagi punya kehormatan. Itu tertulis di botol. Apa tulisannya di botol ditutup? Do not accept if seal is broken. Do not accept
if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sedangkan botol yang hajar 5.000 tidak ada harganya kalau segelnya rusak. Apalagi kalian anak-anakku sekalian. Maka tetaplah di pondok ini sampai kalian tamat. Kalian akan dijaga, dipelihara. Tapi aku mencintainya. Nanti sampai masanya, setelah kalian selesai S1, S2, S-Teler, S-Cendor, S-Doger, S-Bandung, nanti kalian akan pulang kemari dan saya akan minta ke Mas Jody untuk buat reuni akbar alumni sahabatku. Nanti ketika kumpul reuni akbar dan yang datang juga Ustadz Kabir, Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Salim Afillah, Habib Muhammad bin Anis, reuni akbar sahabatku. Tiba-tiba ada helikopter turun. Siapa itu? Itulah alumni sahabatku yang punya bisnis di Jepang. Datang, Masya Allah. Di saat itulah baru kalian dari jauh intip-intipan. Nah, kalau sekarang belajar aja yang serius ya anak-anakku sekalian. Insya Allah. Jadi kalian kenapa mesti mondok? Karena mesti menjaga diri. Yang ketiga, kenapa mesti mondok di sini? Di sahabatku. Karena ini pondoknya pondok tahfiz ya Ustaz. Karena di sini kalian ngafal Al-Qur'an. Al-Quran ini luar biasa. Bahasa Indonesia ada huruf shin nggak? Ada nggak? Saya suka Ustadz Lukman. Ada huruf shin? Nggak ada. Bahasa Inggris ada huruf shin nggak? Yakin? Bahasa Inggris ada huruf shin nggak? Ada. Where are you going? To shopping center. Ada. Shopping. Mana ada orang mau pergi kemana? Mau shopping. Ada huruf shin. Bahasa Inggris ada huruf tha nggak? Bahasa Inggris ada huruf tha. Nggak ada. Yakin? Sehat apa bahasa Inggrisnya sehat? Healthy. Health. Bagaimana kesehatanmu? How about your health? WHO. WHO itu singkatan dari World Health Organization. Jadi kalau begitu ada huruf tha. Bahasa Inggris ada huruf ain enggak? Enggak ada. I'm going. Enggak ada. Bahasa Inggris ada huruf po enggak? Enggak ada. Tapi bahasa Arab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebutkan berapa huruf dalam ayat ini yang enggak ada dalam bahasa Inggris. A'u, a, lu, za, za, lo, ja. Empat. Yang enggak ada dalam bahasa Indonesia hanya ada huruf jim. Tapi za, lo, ja. Tiganya enggak ada dalam bahasa Inggris. A'udzu billahi minasy shin ada dalam bahasa Inggris. Workshop minasyaiton. Kenapa setannya enggak lari waktu dibaca? Iya, kata setan, kenapa kamu enggak lari? Orang dia bilang syaiton, aku kan syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu secara makharijul huruf, dan anak enggak boleh ngapal Quran sebelum makharijul hurufnya betul. Betul apa betul? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi
wal-ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Sya, sa, tha, so dalam satu ayat. Adakah itu dalam bahasa Inggris? Enggak ada. Tentang panjang pendek, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada ada po, ada jim. Ada itu dalam bahasa Inggris? Enggak ada. Where are you going? Enggak ada. Mau panjang mau pendek enggak ada beda. Tapi dalam bahasa Arab ada mad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Dan dalam bahasa Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Jangan nanti ada yang ngomong, itu Ustaz Somad kemarin waktu di sahabatku azan bersautan, dia bukannya azan. Abdul Somad kemarin waktu di sahabatku terdengar suara azan, dia bukan nyambut azan, dia malah azan sekalian. Tapi azannya kok cepat sekali ya? Itu azan mazhab apa? Bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Mazhab apa? Valentino Rossi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah perubahan satu kata ke kata berikutnya. Go, goes, going, gone, when, go, goes, going, gone, when. Berapa berubahnya? 5. Sekarang bahasa Arab. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabat, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtuna, dhahabtu, dhahabna. Berapa itu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Makanya kalau ada, Ustaz, kemarin waktu liburan, wajah dia terbayang-bayang. Cara ngilangannya gimana ya? Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabat, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtuna, dhahabtu, dhahabna. Mana tahu nanti pas lagi pulang liburan ada yang kesambet kerasukan setan. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabat, dhahabna. Kata setannya, kok ini rukyahnya lain ya? Itu baru fi'il madhi, itu baru past tense, belum lagi fi'il mudhari, present and future. Ustadz Somad, Ustadz Salim, Ustadz Lukman, Habib Muhammad bin Anis, mereka itu fi'il madhi. Maksudnya mereka itu masa lalu, besti. Sedangkan kita ini fi'il mudhari. Maksudnya present and future. Yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna, tadhabu tadhabani tadhabuna, tadhabina tadhabani tadhabna, adhabuna adhabu. 14, 28. Ditambah lagi dhahaba yadhabu dhahaban dhahibun madhubun idhab la tadhab madhabun madhabun midhabun. Makanya kalau ada orang, anakmu di mana?
Di SMP negeri. Anakmu di mana? SMP plus. Anakmu di mana? Itulah karena nggak lulus di SMP, akhirnya ya udah mondok aja. Kau pikir pondok ini tempat pembuangan anak bodoh? Pondok sahabatku adalah tempat anak-anak tercerdas yang kapasitas otaknya 1000 tera. Di SMP, pelajaran di SMP bisa dihitung 5 jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia. Selesai. Shadaqallahul azim. Tapi di pesantren kita hitung sama-sama. Nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tajwid, hafalan Quran, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah. This is Muhammadun. I see Muhammadun. I'm walking with Muhammadun. Mau kapanpun tetap Muhammadun. Tapi kalau di pondok, hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Maror, jangan tepuk tangan dulu, tunggu masih panjang. Marartu bi Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Hadza Muhammadun. Kok Muhammadun? Hadza mubtada, Muhammadun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu enggak ada. Mana ada? This is Muhammadun. I see Muhammadan. Marfu'un wa alamatu nasbihi. Enggak ada itu. Kira-kira jadi anak pesantren, jadi santri bangga atau enggak bangga? Dia punya kelebihan. Tapi kami kan enggak bisa menjelaskannya kayak Ustaz Somad. Nanti kalau ketemu dengan teman-teman kami, apa kelebihan kamu? Zahabat. Yang pertama mandiri. Yang kedua jaga diri. Yang ketiga, kami ingin Al-Quran hurufnya, i'rabnya, maknanya, balaghahnya, nahwunya, sorobnya ada di kepala kami. Itu kenapa kepala kami ini mesti ditutup. Kenapa? Takut hafalannya terbang. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini menjadi para penghafal Al-Quran. Yang keempat, apa dia? Yang keempat, menghancurkan keegoan yang ada dalam diri. Kalau kalian di rumah, kalian anak pejabat. Kalau kalian di rumah, kalian anak orang kaya. Kalau kalian di rumah, kalian anak konglomerat. Tapi begitu kalian di pondok, saya sekarang nggak bisa membedakan mana anak diplomat, mana anak penjual tomat, mana anak Ustadz Somad. Saat di sini pakaian kalian sama, sarung kalian sama, ternyata waktu sudah habis. Ustadz kok tahu? Itu ada kertasnya. Di sini kalian nggak bisa membanggakan. Kalau datang bawa mobil mewah, itu bapak kalian, itu ayah kalian. Kalau ayah kalian mati, kalian jadi anak yatim. Ibu kalian akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Kalian bukan apa-apa dan kalian bukan siapa-siapa. Di tengah malam, papa dan mama kalian lagi liburan di tengah pulau. Di mana? Maldives, Maladewa. Mama sama papa liburan ke Maldives ya nak? Ya ma, ya pak. Besok pagi kalian baca koran, ternyata terjadi tsunami. Habis semua, kalian menjadi anak yatim piatu. Kalian bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Disinilah kalian sedang menyadarkan diri. Mobil tinggal, rumah tinggal, jabatan tinggal. Laisal fata may yaqulu kana abi. Seorang laki-laki, gentleman, bukan yang berkata bapak saya, tapi mereka yang berkata ha anadha
ini adalah saya. Itulah ustadz-ustadz kita. Mereka tidak pernah bawa ayahnya. Ustadz Luqmanul Hakim nggak pernah kenalan dengan saya. Ustadz Somad, kenalkan bapak saya. Orang saya mau kenal dengan beliau. Ustadz Salim Afillah, Habib Muhammad bin Anis, saya tahu beliau anak ulama, anak Habib. Justru orang lain yang cerita ketika saya pergi ke Malang. Ustadz Somad tahu nggak? Ini masjid tempat Walid ayahnya Habib Muhammad bin Anis ngajar 40 tahun di sini. Oh, beliau nggak pernah cerita. Memang laki-laki itu nggak pernah cerita memang. Laki-laki nggak bercerita guys. Yang terakhir, menghancurkan keegoan, kesombongan di pondok. Yang terakhir, beda kalian di luar. Di sini kalian tidak hanya ngapal Quran, sebelum tidur malam ustaz kiai mendoakan kalian. Dan ketika bangun pagi tahajud, anak-anakku bangunnya jam berapa? Jam 3 sudah bangun, murajaah, ngafal baru, tahajud, sholat subuh, murajaah lagi, masuk kelas, zuhur makan, langsung masuk sore sampai asar, habis asar baru main basket. Setelah itu masuk maghrib, masuk isya, tidur jam 10 malam. Masya Allah, insya Allah keluar kalian dari pesantren sahabatku ini, kalian menjadi calon pemimpin masa depan insya Allah. Yang mau jadi kapolsek angkat tangan. Kira-kira dakwah ini yang paling efektif jadi ustadz atau jadi polisi? Jadi ustadz, yakin? Oke, saya ceramah berapi-api. Innamal khamru, khamar, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, mengundi nasib, wal azlam, mengundi nasib, wal ansab, nyembelih binatang untuk berhala, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, berapi-api. Selesai acara pengajian, lewat di jalan sempit, ada orang main judi, lepak, sambil pakai narkoba. Lalu saya larang, kenapa pakai narkoba? Emang masalah buat lo? Saya nggak bisa apa-apa. Tapi coba kalau saya polisi dengan seragam, dengan pistol, saya nggak perlu pakai ayat, saya nggak perlu pakai hadis, saya nggak perlu tabligh akbar, cukup dengan pistol saya. Yang main judi silakan. Mau kuletupkan kepala kau setan? Sekarang saya tanya, lebih efektif dakwah pakai ceramah atau pakai pistol? Tadi katanya ustadz pakai ceramah, terlalu cepat berpindah ke lain hati. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, angkatan laut, angkatan udara, mau jadi jaksa agung, mau jadi hakim, kalian semua nanti akan tetap menjadi tentara, panglima yang hafal Quran. Amin. Hakim, hakim agung yang hafal Quran. Amin. Diplomat, duta besar yang hafal Quran. Amin. Dan ketika kalian semua jadi orang hebat, saya cuma minta satu, doakan, kirimkan Al-Fatihah, Yasin. Kira-kira mau nggak mendoakan kami berempat, Ustadz Somad, Ustadz Salim, Ustadz Luqman, Habib, dan tentu saja Pak Jody beserta keluarga. Mau mendoakan? Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.